Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafa Mahardika dengan NPM 251030224. Prodi Akuntansi Syariah, kelas C, semester 3. Di sini saya akan mengerjakan UAS Fikih Muamalah dengan mereview Jurnal Perkembangan Bank Syariah Indonesia. Ditulis oleh 3 penulis, yang pertama Agus Marimin, Abdul Haris Romdoni, dan Tira Nur Fitria. Jurnal ini berisi 13 halaman dengan volume 1 nomor 2 Juli 2015. Langsung saja kita mereview makalah tentang perkembangan bank syariah di Indonesia. Ke pembahasan pertama, yaitu bank konvensional dan syariah. Di sini sudah dijelaskan tentang apa itu bank dan bank konvensional dan bank syariah. Di sini juga tertulis oleh pasal-pasalnya tentang bank itu. Yang pertama, pasal 1 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di jurnal ini juga terdapat persamaan dan perbedaan bank konvensional dan syariah. Lalu juga ada keunggulan dan kelemahan bank syariah, namun tidak ada untuk keunggulan dan kelemahan bank konvensional. Sangat disayangkan menurut saya bahwa di sini ini tidak terdapat keunggulan dan kelemahan bank konvensionalnya. Malah yang terdapat hanya keunggulan dan kelemahan untuk bank syariah itu tersendiri. Selanjutnya juga di sini ada pencapaian bank syariah itu tersendiri. Lalu ada sejarah bank syariahnya. Kalau menurut saya ini lebih bagusnya itu sejarah bank syariah dulu, baru pencapaian bank syariahnya. Kalau menurut saya ini lebih baik seperti itu sih. Lalu ada metode penelitiannya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Di perkembangan bank syariah di Indonesia ini ada beberapa tabel, ada 4 tabel. Di tabel 1.1 ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia 2009. Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Untuk tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan aset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33,37%. Untuk tabel selanjutnya, pada tabel 1.3 terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu aset menjadi 2,61%, meningkat sebesar 0,47%. Lalu pada grafik 1.4 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mungkin pembahasan itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya review dari jurnal tentang perkembangan bank syariah Indonesia ini. Kita next ke kesimpulannya. Kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini yaitu perbankan syariah sering disebut juga perbankan Islam, yaitu perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman, alias interest rate. Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di perbankan syariah adalah sistem bagi hasil atau nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank
dan pihak nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Bank syariah pada dasarnya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah membuktikan bahwa bank syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara. Namun dari segi kualitas pelayanan bank syariah harus mengejar ketinggalan dari bank konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk perbankan syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.